Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Gangster pada remaja. Para orang tua, jangan kira anak-anak kita tidak mungkin menjadi anggota geng atau biasanya dari kalangan atau kelompok sosial ekonomi tertentu. Akan tetapi, ketika semua kalangan keluarga bisa saja anak remajanya terlibat dengan geng. Misalnya, orang dengan golongan sosial ekonomi atas, tetapi memiliki anak remaja yang bermasalah, maka anak-anak tersebut bisa saja bergabung dengan geng sebagai pelarian dari masalah atau pemberontakan. Kita sering menerima laporan tentang geng atau kelompok remaja yang terlibat dalam perilaku anarkis. Mereka berkumpul untuk melakukan kegiatan negatif atau menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kelompok remaja tersebut terlibat dalam perkelahian, membuat onar, menimbulkan kerusakan, bahkan dapat menyerang orang lain. Biasanya, tindak kejahatan semacam ini melibatkan lebih dari 3 orang. Ada pula anggota geng dari kelompok tertentu, seperti penggemar sepeda motor, yang dikenal dengan sebutan geng motor. Tindakan para anggota geng ini cukup memprihatinkan bagi kita sebagai masyarakat karena selain dapat menimbulkan kerugian, secara tidak langsung dapat mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa. Dalam segmen ini, kita akan mengupas dinamika seputar geng remaja. Kami bermaksud untuk mendekati topik ini dengan hati-hati dan objektif, mengingat sifatnya yang sensitif dan potensi konsekuensi serius bagi kaum muda. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana aktivitas geng dapat memengaruhi remaja. 1. Anggota geng sering mencari remaja yang rentan, memberi mereka rasa memiliki dan perlindungan. Mereka mungkin menggunakan tekanan teman sebaya atau intimidasi untuk merekrut anggota baru. 2. Berada di sekitar anggota geng dapat mengakibatkan remaja menunjukkan lebih banyak agresi dan terlibat dalam perilaku berisiko. Mereka mungkin mulai menggunakan bahasa yang berhubungan dengan geng, berpakaian dengan cara tertentu, atau mengadopsi sikap tertentu. 3. Gangster dapat melibatkan remaja dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, pencurian, atau kekerasan. Hal ini dapat mengakibatkan penangkapan dan catatan kriminal, yang dapat berdampak lama pada peluang masa depan mereka. 4. Terlibat dengan geng seringkali menyebabkan penurunan kehadiran di sekolah dan prestasi akademis. Hal ini dapat mengganggu tujuan karir mereka dan membatasi prospek mereka untuk masa depan. 5. Keterlibatan dengan geng dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan anggota keluarga. Orang tua mungkin merasa sulit untuk mempertahankan pengaruh terhadap remaja mereka. 6. Paparan terhadap kekerasan geng dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental remaja, yang menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau PTSD. 7. Konsekuensi sosial, keterlibatan geng dapat mengisolasi remaja dari kelompok sebaya yang positif. Hal ini dapat membatasi partisipasi dalam kegiatan sosial yang sehat. 8. Risiko kesehatan, meningkatnya risiko penyalahgunaan zat. Kemungkinan cedera fisik akibat kekerasan lebih tinggi. 9. Dampak komunitas, aktivitas geng dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan di lingkungan sekitar. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kehadiran polisi dan ketegangan masyarakat. 10. Kesulitan keluar, setelah terlibat, remaja mungkin merasa sulit untuk meninggalkan kehidupan geng. Meninggalkan kehidupan geng terkadang dapat menyebabkan ancaman atau kekerasan dari mantan anggota geng. 11. Glamorisasi di media, penggambaran media terkadang meromantisasi kehidupan geng, yang berpotensi menyesatkan remaja. Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang keterlibatan geng. Mengatasi masalah mendasar yang membuat remaja rentan terhadap pengaruh geng, seperti kemiskinan, keterbatasan kesempatan, atau situasi keluarga yang tidak stabil, sangatlah penting. Inisiatif masyarakat, bimbingan, dan pendidikan sangat penting dalam mencegah keterlibatan geng dan menyediakan alternatif positif bagi kaum muda. Jika ada kekhawatiran tentang remaja yang dipengaruhi oleh geng, sebaiknya hubungi konselor sekolah, program penjangkauan masyarakat, atau otoritas setempat untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan yang tepat. Keterlibatan dalam budaya gangster dapat sangat merugikan remaja, jadi penting untuk memahami dampaknya terhadap mereka. 1. Remaja berada pada tahap penting dalam pembentukan identitas mereka dan mungkin tertarik pada kekuatan, rasa hormat, dan pemberontakan yang dirasakan dari budaya geng. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan perilaku, sikap, dan penampilan yang sejalan dengan norma geng.
2. Tekanan teman sebaya memainkan peran penting dalam keterlibatan remaja dengan geng. Mereka mungkin bergabung untuk menyesuaikan diri, mendapatkan perlindungan, atau merasakan rasa memiliki dan penerimaan dari teman sebaya yang sudah terlibat. 3. Lingkungan keluarga yang tidak berfungsi, kurangnya pengawasan orang tua, dan kesulitan sosial ekonomi dapat membuat remaja lebih rentan terhadap perekrutan geng. Geng seringkali memberikan rasa kekeluargaan, dukungan, dan peluang finansial yang mungkin tidak ada di rumah. 4. Keterlibatan geng seringkali membuat remaja terpapar kekerasan, aktivitas kriminal, dan perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba, pencurian, dan penyerangan. Remaja dalam geng lebih mungkin menjadi korban atau pelaku kejahatan kekerasan. 5. Keterlibatan dalam geng dapat menyebabkan prestasi akademis yang buruk, putus sekolah, dan terbatasnya kesempatan di masa depan. Gaya hidup geng seringkali mengutamakan imbalan langsung daripada tujuan jangka panjang, yang dapat menghambat aspirasi pendidikan dan karir. 6. Kesejahteraan mental dan emosional remaja dapat terganggu karena tekanan dan risiko yang terkait dengan kehidupan geng, yang mengakibatkan masalah seperti kecemasan, depresi, PTSD, dan desensitisasi terhadap kekerasan dan perilaku kriminal. 7. Remaja yang menjadi anggota geng dapat menghadapi akibat hukum, seperti penangkapan, pemenjaraan, dan catatan kriminal, yang dapat berdampak buruk pada masa depan mereka dan membatasi peluang mereka. 8. Penggambaran kehidupan geng di media dan budaya populer seringkali meromantisasinya, membuatnya tampak mendebarkan dan glamor. Hal ini dapat mendistorsi persepsi remaja dan membuat kehidupan geng tampak menarik tanpa menyoroti kenyataan dan konsekuensi yang keras. 9. Aktivitas geng berdampak negatif pada masyarakat dengan meningkatkan angka kejahatan, menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan ketidakstabilan, dan mengalihkan sumber daya dari inisiatif pembangunan masyarakat yang positif. Kebersamaan sebagai ikatan. Meskipun mungkin ada beberapa manfaat yang dirasakan bagi remaja yang bergabung dengan geng, seperti rasa memiliki, perlindungan, status, dan imbalan finansial, keuntungan ini biasanya berumur pendek dan disertai dengan kerugian yang signifikan. Dampak nyata dari keterlibatan geng sebagian besar bersifat negatif, memengaruhi keselamatan fisik, kesejahteraan mental, pendidikan, status hukum, dan peluang masa depan. Penting bagi masyarakat, orang tua, dan pendidik untuk mengatasi akar penyebab yang mendorong remaja untuk berafiliasi dengan geng dan menawarkan alternatif yang lebih sehat dan lebih positif. Tidak ada keuntungan nyata yang diperoleh dari terlibat dalam aktivitas geng saat remaja. Kehidupan geng berisiko dan menimbulkan dampak serius. Namun, ada alasan mengapa remaja mungkin menganggap geng menarik, yang dapat disalahartikan sebagai keuntungan. Menjelajahi pro dan kontra pengaruh gangster pada remaja merupakan hal yang rumit karena meskipun gaya hidup tersebut sebagian besar negatif, beberapa remaja mungkin merasakan manfaat tertentu. Berikut adalah pemeriksaan yang seimbang dari pro yang dipersepsikan dan kontra yang sebenarnya. Aspek yang tampak positif, tetapi pada akhirnya negatif. 1. Geng dapat memberikan rasa memiliki dan pengakuan, menciptakan rasa kekeluargaan bagi remaja yang merasa terisolasi. Namun, keluarga ini juga dapat menimbulkan tekanan untuk melakukan kejahatan dan kesetiaan yang dapat mengancam jiwa. 2. Di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, geng dapat menjanjikan perlindungan. Namun, menjadi bagian dari geng meningkatkan risiko kekerasan dan penahanan. 3. Kehidupan geng mungkin tampak mendebarkan dan memberontak, menawarkan rasa kekuasaan dan status. Namun, kegembiraan ini seringkali mengarah pada situasi berbahaya dan secara tragis mengakhiri hidup anak muda. 4. Peluang keuangan ilegal terkadang dikaitkan dengan keanggotaan geng. 5. Beberapa individu tertarik pada geng karena kegembiraan dan pencarian sensasi yang ditawarkannya. Kerugian nyata dan signifikan. 1. Geng menimbulkan ancaman kekerasan yang serius, membahayakan keselamatan remaja. 2. Keterlibatan dalam geng dapat menyebabkan kehidupan kriminal, yang mengakibatkan masalah hukum yang dapat memengaruhi prospek masa depan remaja. 3. Geng sering mempromosikan penggunaan dan distribusi narkoba, yang menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan di kalangan remaja. 4. Keanggotaan geng dapat menimbulkan hambatan dalam pendidikan, menghambat kemajuan akademis dan pencapaian tujuan. 5. Bergabung dengan geng dapat membatasi kemungkinan di masa depan, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk kehidupan yang memuaskan dan sejahtera.
6. Ada kemungkinan besar untuk terluka, bermasalah dengan hukum, atau bahkan kehilangan nyawa. 7. Memiliki catatan kriminal dapat sangat membatasi pilihan Anda untuk masa depan. 8. Berada di sekitar kekerasan dan mengalami trauma dapat berdampak buruk pada kesejahteraan Anda. 9. Hubungan Anda dengan keluarga dan teman di luar geng dapat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 10. Sangat sulit untuk melepaskan diri dari gaya hidup geng setelah Anda terlibat. 11. Berurusan dengan masalah penyalahgunaan zat dapat semakin memperumit situasi Anda. 12. Pendidikan dan prospek karir Anda dapat terganggu oleh keterlibatan geng. 13. Hidup dalam keadaan ketakutan dan stres yang terus-menerus bukanlah cara untuk hidup. 14. Anggota geng yang lebih tua mungkin memanfaatkan Anda dan mengeksploitasi Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Secara keseluruhan, kelebihan, kehidupan gangster bagi remaja adalah ilusi yang mengarah pada konsekuensi yang menghancurkan. Ada cara yang jauh lebih baik untuk menemukan rasa memiliki, kegembiraan, dan tujuan hidup. Strategi pencegahan dan intervensi. 1. Penting bagi orang tua untuk tetap terlibat dan berkomunikasi secara terbuka dengan remaja mereka, sambil juga memantau aktivitas mereka dan menawarkan dukungan dan bimbingan. 2. Remaja dapat memperoleh manfaat dari program pendidikan dan kesadaran yang mengajarkan mereka tentang risiko keterlibatan geng dan menawarkan mereka jalur alternatif menuju kesuksesan dan kepuasan. 3. Teladan dan mentor yang positif dapat membuat perbedaan dalam kehidupan remaja dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan contoh kehidupan yang sukses dan taat hukum. 4. Terlibat dalam olahraga, seni, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya dapat membantu remaja merasakan rasa memiliki, tujuan, dan prestasi, yang dapat mengurangi daya tarik geng. 5. Membangun hubungan dalam komunitas dan menyediakan lingkungan yang aman bagi kaum muda dapat berkontribusi untuk menciptakan suasana yang mendukung yang mencegah partisipasi geng. 6. Menangani tantangan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya kesempatan pendidikan, dapat mengurangi keadaan yang membuat keanggotaan geng menjadi menarik. Masyarakat dapat membimbing remaja menjauhi geng dan menuju masa depan yang cerah dengan memahami alasan di balik ketertarikan mereka pada budaya gangster dan menerapkan tindakan pencegahan dan intervensi yang efektif. Bagaimana cara orang tua menangani gangster pada remaja? Menjauhkan remaja dari geng melibatkan berbagai pendekatan, dengan pengasuhan yang terlibat dan penuh perhatian menjadi kuncinya. Berikut adalah beberapa taktik yang dapat digunakan orang tua untuk menjauhkan remaja mereka dari aktivitas geng. Jaga komunikasi terbuka. Lakukan obrolan terbuka secara teratur dengan remaja Anda tentang pengalaman sehari-hari, emosi, dan kekhawatiran mereka. Dengan cara tunjukkan minat yang tulus terhadap pikiran dan perasaan mereka tanpa menghakimi. Ini membantu membangun kepercayaan dan memudahkan mereka untuk menceritakan rahasia kepada Anda. Jangan dengan marah atau juga menjelekan, atau menilai atau menghakimi, karena ini akan menjadi penghambat dalam komunikasi yang baik. Berikan bimbingan orang tua yang kuat. Uraikan dengan jelas harapan Anda terhadap perilaku dan akibat dari berpartisipasi dalam aktivitas yang berhubungan dengan geng. Selain itu, jaga disiplin yang adil dan konsisten untuk menegakkan aturan, ajari remaja pentingnya menghormati batasan. Dorong aktivitas positif. Libatkan remaja Anda dalam aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, klub, atau hobi lain yang sesuai dengan minat mereka. Aktivitas ini menawarkan kesempatan untuk interaksi dengan teman sebaya yang positif dan lingkungan yang terstruktur. Juga bisa mendorong remaja Anda untuk terlibat dalam kerja sukarela atau layanan masyarakat, karena hal itu dapat membantu mereka mengembangkan rasa memiliki dan tujuan. Terlibatlah dalam kehidupan mereka. Kenali teman-teman mereka dengan cara luangkan waktu untuk mengenal teman-teman remaja Anda dan keluarga mereka. Ini akan memberi Anda wawasan tentang lingkungan sosial mereka dan pengaruh yang mungkin mereka miliki. Bisa juga terlibat dalam acara sekolah, berusahalah untuk menghadiri acara sekolah, pertemuan orang tua guru, dan kegiatan lain yang akan membuat Anda tetap mengetahui pengalaman akademis dan sosial remaja Anda. Ciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung. Tunjukkan cinta dan pengertian kepada remaja Anda untuk memberikan dukungan emosional dan membuat mereka merasa dihargai di rumah. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang aman dan stabil dengan menjaganya agar bebas dari kekerasan, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif lainnya.
Berikan edukasi tentang geng. Bicarakan tentang kebenaran, caranya pastikan remaja Anda memahami risiko dan kenyataan terlibat dengan geng, seperti kekerasan, masalah hukum, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi masa depan mereka. Lalu jelaskan dampaknya dengan membagikan kisah nyata dan contoh untuk menunjukkan konsekuensi berbahaya dari menjadi bagian dari sebuah geng. Contohnya kisah nyata Vina dari Cirebon yang sudah dibuat dalam film layar lebar. Pantau dan awasi. Tetap dapatkan informasi terbaru tentang pergerakan mereka dengan dapatkan informasi tentang di mana anak remaja Anda berada dan apa yang mereka lakukan tanpa mengganggu privasi mereka. Selain itu, waspadai penggunaan teknologi dengan memantau aktivitas daring dan kehadiran media sosial mereka, karena geng seringkali menargetkan anak muda yang rentan melalui saluran ini. Perkuat ikatan keluarga. Nikmati kegiatan ikatan keluarga untuk memperkuat ikatan keluarga Anda dan menciptakan rasa persatuan. Dengan cara meluangkan waktu untuk satu sama lain dengan berbagi makanan, pergi jalan-jalan, atau sekadar berinteraksi satu sama lain sepanjang hari. Dorong keterlibatan pendidikan. Dorong pendidikan anak Anda dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menghadiri acara sekolah, dan tetap berhubungan dengan guru untuk mendukung keberhasilan akademis. Jika sekolah tradisional tidak berhasil, pertimbangkan untuk mencari pilihan pendidikan alternatif yang mungkin lebih cocok untuk anak remaja Anda, misal dengan kursus sesuai yang diminati anak. Mendorong pilihan positif. 1. Dorong remaja Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti olahraga, klub, atau hobi. Ini akan membantu mereka merasa diterima dan memiliki tujuan di luar geng. 2. Dukung remaja Anda dalam mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan penyelesaian konflik. Keterampilan ini dapat membantu mereka menghindari situasi yang berisiko. 3. Pastikan untuk menetapkan harapan yang jelas untuk perilaku remaja Anda dan secara konsisten menegakkan konsekuensinya. Cari dukungan eksternal. Jika remaja Anda menunjukkan tanda-tanda tekanan atau masalah perilaku dan sudah tidak bisa ditangani, maka pertimbangkan untuk menghubungi konselor profesional atau psikolog untuk mendapatkan bantuan. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Orang tua harus menyadari tanda-tanda peringatan yang mungkin mengindikasikan potensi keterlibatan geng, seperti 1. Daripada hanya menghindari gangster, fokuslah pada pencegahan. Dengan membangun fondasi yang kuat dan menyediakan alternatif yang positif, Anda dapat membuat keterlibatan geng menjadi kurang menarik. 2. Setiap remaja itu unik. Apa yang mungkin berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk yang lain. Penting untuk bersabar, pengertian, dan mudah beradaptasi. 3. Waspadai perubahan mendadak dalam perilaku, sikap, atau teman. 4. Waspadai meningkatnya kerahasiaan tentang aktivitas dan keberadaan. 5. Perhatikan warna pakaian tertentu, penggunaan isyarat tangan, atau menampilkan simbol terkait geng. 6. Waspadai penurunan nilai secara tiba-tiba atau hilangnya minat di sekolah. 7. Perhatikan kepemilikan barang mahal atau sejumlah besar uang tanpa sumber yang jelas. 8. Ingat, ada sumber daya yang tersedia untuk membantu. Jangan ragu untuk mencari bimbingan profesional jika Anda membutuhkannya. Mendorong remaja untuk menjauhi geng melibatkan orang tua yang berperan aktif dalam kehidupan anak-anak mereka. Dengan memupuk komunikasi terbuka, menawarkan bimbingan dan dukungan, mendorong kegiatan positif, dan tetap terlibat, orang tua dapat membantu membimbing remaja mereka menuju jalan yang positif dan sukses. Penting untuk diingat bahwa meskipun orang tua tidak dapat sepenuhnya melindungi anak-anak mereka dari pengaruh geng, isolasi total bukanlah jawabannya. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.